ya. Secara teori gini, berhubungan dengan pendampingan, secara teori kita diajak untuk membangun pemahaman dulu. Pemahaman apa? Pemahaman akan perubahan, pemahaman akan perbedaan gitu ya. Tetapi membangun pemahaman saja rasanya jadi bicara di awang-awang, bicara teori-teori, bisa dilihat dimanapun, dibuka dimanapun informasinya. Tetapi secara teori pun kita diminta untuk didorong untuk membangun kesadaran. Kesadaran bahwa ada perubahan, kesadaran bahwa ada perbedaan di banyak aspek kehidupan kita yang ketika masuk di dalam sebuah pendampingan, kita harus berbuat sesuatu. Karena kemudian ngomongin teori aja itu bukan lahannya yang saya sukai gitu ya. Saya senang berbicara secara praktek karena saya praktisi. Apa yang harus kita lakukan ketika ada perubahan, ada perbedaan? Kita diminta untuk secara praktis, secara langsung bergerak. Bergerak untuk apa? Untuk menghadapi perubahan, memperhatikan perbedaan. Lalu bergerak saja dalam berolah pikir dan berolah gerak itu tidak cukup. Maka yang diminta adalah kemudian kita mengatasi juga. Mengatasi apa yang terjadi, apa yang berubah dan apa yang berbeda yang kemudian membuat kita harus berusaha lebih daripada yang lalu. Itu kira-kira. Nah, lalu setelah bergerak dan mengatasi, tentu saja praktisnya kita harus lakukan. Karena kalau nggak lakukan, dong, omong doang, atau apa ya, mikir doang gitu ya, usul doang gitu, enggak lucu gitu ya. Karena yang kita hadapi saat ini, anak kita dengan tuntutan perkembangan khususnya, dengan kebutuhan khususnya, dengan situasi khususnya di antara ketidakkhususan, dan itu nggak enak buat anak-anak kita dan tidak enak juga buat kita yang mendampingi. Bisa lanjut? Iya. Nah, yang terutama saya soroti kemudian adalah perubahan tata laksana, perubahan penataan. Dalam hal ini ada 3 yang saya soroti, perubahan tata cara, perubahan tata gaya, dan perubahan tata ruang. Tetapi kalau cuma ngomongin perubahan penataan saja, itu rasanya jadi seperti ngomongin benda. Karena kalau menurut para ahli bahasa, penataan atau tata itu nomina ya. Jadi berhubungan dengan kebendaan. Sementara yang dilakukan mestinya bukan hanya itu, karena kita menghadapi seseorang, sebuah pribadi. Maka diperlukan perubahan pelaksanaan juga, sehingga yang kita hadapi adalah perubahan tata laksana dalam situasi pandemi ini. Lanjut. Ya, perubahan penataan seperti apa? Di dalam tata cara, perubahan tata cara, tentu saja yang berubah adalah cara pandang kita. Kita dihadapkan pada cara memandang situasi sehari-hari terhadap kebutuhan, misalnya sandang, pangan, papan, juga berubah. Apa yang berubah cara pandang kita? Kalau dulu mau makan, itu tunggu dulu, ada waktunya, ada jamnya, lalu juga ada waktunya untuk nunggu makanan itu terhidang dan dimasak dan terhidang gitu. Tapi kemudian ketika situasi saat ini, semuanya anak-anak duduk diam di dalam rumah dengan kegiatan yang itu saja, membuat mereka kemudian juga punya kebutuhan yang maunya cepat, segera gitu ya. Lalu ada, saya boleh ngomong ya, GoFood, tinggal telepon, tinggal bikin ngomong kebutuhannya apa, makanan langsung diantar. Jadi ada banyak perubahan yang kita alami yang membuat cara pandang kita juga mestinya berubah. Walaupun GoFood juga ada sebelum COVID, tetapi lebih menggila konon ya dalam
dalam situsnya, enggak situsnya sih, saya ngomong ke orang dalamnya gitu ya, mereka melihat bahwa ada perubahan grafik terhadap pemesanan GoFood ini. Lalu tentu saja cara pandang kita terhadap sandang juga berubah. Kalau dulu tiap pagi nih, aduh ibu-ibu segera bersiap untuk pergi bekerja. Jadi milih baju, milih tas, milih sepatu, dan bermake up. Begitu perubahan di masa pandemi, yang ada kadang-kadang lupa mandi. Mungkin ya, saya nggak mau curhat. Karena sudah nggak usah pergi keluar lagi, tinggal di dalam, tidak usah mikir keluar pun tidak usah mikir lipstik karena pakai masker. Lalu untuk apa perlunya berdandan dan sebagainya gitu ya? Belum, kakak masih di yang tadi ya. Maka selalu ada cara pandang yang harus dirubah. Nah, gaya hidup juga begitu. Gaya hidup kita, tata gayanya maunya menjadi semakin sehat, selalu sehat dan semakin sehat. Dan itu juga membutuhkan konsekuensi yang lain secara ekonomis, dalam tata kelola gayanya, dalam waktu, energi, bahkan emosi. Nah, yang banyak emosinya terjadi itu perubahan emosinya terjadi pada emak-emak. Karena selalu ada di rumah menghadapi situasi anak yang makannya tambah banyak gitu ya, nggak karuan waktunya gitu, maunya ada aja gitu. Maka secara waktu, energi, dan ekonomi membuat tensi emosi juga berubah. Itu kira-kira. Bagaimana mengelolanya? Tentu saja harus cerdas menyiasati. Bisa lanjut untuk perubahan penataan, saya lanjut aja ya. Nah, untuk tata ruang, ada ruang fisik yang dulu biasa kita dapati. Para guru punya ruang belajar, punya kelas, punya sekolah, punya bangunan. Tapi kemudian masa pandemi membuat ruangan berubah menjadi ruang virtual. Gawai yang dipakai. Kalau tadinya hanya sesekali untuk materi mungkin, tapi sekarang selalu setiap saat ada di depan gadgetnya. Gitu. Lalu bagi orang tua yang dulu ngomongnya gini, laptop terus, HP terus, itu sekarang ini sadar diri, nggak bisa begitu. Karena semua pembelajaran ada dari ruang laptop dan HP-nya anak-anak juga. Tatap muka bagi guru jam pertemuannya adalah jam pelajaran, tapi bagi orang tua jam pertemuan dengan anak itu 24 jam dan ini menguras energi dan emosi. Tatap muka bagi guru tetap, tapi pertemuan tidak. Bagi orang tua tatap muka tetap, pertemuan tetap, marahnya juga tetap, keselnya juga tetap. Bagi guru kontrol terbatas. Tapi bagi orang tua, ketika PJJ dilakukan, maka kesulitannya adalah kadang-kadang mengikuti dan mengatasi materi pembelajaran itu jadi kebingungan tersendiri bagi orang tua. Mau tanya terus-terusan ke gurunya juga nanti tidak bisa punya waktu, terganggu terus, itu juga bikin orang tua nggak enak. Akhirnya bingung sendiri juga. Lalu kelola ruang. Di saat dulu, dengan tenangnya orang tua, anaknya ada di sekolah, tetapi sekarang ada di depan mata dan di depan laptop atau di depan HP, orang tua juga perlu ikut belajar. Guru juga perlu menyiasati keterbatasan untuk penyampaian secara tuntas. Awal-awal pandemi, saya sendiri mau curhat, saya bingung karena saya nggak punya kurikulum, ilmu yang bukan materi pelajaran yang saya berikan itu nggak punya kurikulum, jadi saya nggak bisa nyontek silabus atau apa, saya bikin sendiri gitu ya. Tapi dengan adanya harus berada di depan gadget, maka saya harus
menyampaikan dengan cara yang bagaimana agar anak-anak bisa tersentuh dan nyampe apa yang disampaikan. Lalu disinilah guru perlu lebih kreatif, lebih berkemampuan di aspek teknologi. Untung kemarin itu saya belajar dari Kak Rian, jadi sedikit banyak saya bisa tahu tuh apa namanya, walaupun belum ingat-ingat juga itu ya, maklum. Lalu lanjut. Ya, dari perubahan di masa pandemi, kata yang kedua adalah pendampingan. Perubahan tata laksana dalam proses pendampingan juga dalam proses di masa pandemi juga efeknya ada di perubahan pendampingan. Banyak orang tua mengeluh, orang tua anak yang kecil itu seolah tidak punya waktu untuk dirinya. Sementara orang tua dengan anaknya yang lebih besar itu seolah kewalahan untuk mengikuti begitu banyak kegiatan anaknya dan harus berhadapan dengan teknologi, itu juga membuat orang tua tidak punya waktu, me time-nya nggak ada. Tentu saja anggaran untuk kuota jadi lebih banyak, walaupun udah nggak usah pakai ongkos. Kalau ke sekolah kan ada transport, ini digantikan ke kuota. Tapi kadang-kadang kuota jadi lebih banyak keluar karena anaknya kan nggak satu. Oke, yang ABK sungguh-sungguh membutuhkan perhatian, karenanya harus lebih banyak mencari referensi. Anak yang lain juga, maka berlipat kali kadang-kadang anggaran itu. Untuk waktu bagi orang tua seperti tadi saya sanggup, lebih panjang. Sementara dengan untuk guru dengan jam pelajaran itu kelihatannya terpotong. Tapi saya mendapati banyak keluhan dari para guru yang bilang, saya sekarang ngajar itu jamnya bisa sampai jam 7. Lalu saya ngoreksi sampai jam 10 dan bikin materi lagi. Ternyata guru juga punya waktu lebih panjang dari sekedar waktu pertemuan di ruang kelas gitu. Lalu secara emosi, saya nggak usah ngulik ya, diresapi saja, dinikmati saja. Bahwa secara emosi ini highlight-nya besar, highlight-nya tuh terang sekali bahwa, aduh Bu Agus, ruang japri saya itu lebih sekarang lebih penuh ketimbang saat pertemuan tatap muka terjadi. Itu yang saya alami. Maka langsung lanjut lagi. Ya, bicara tentang pendampingan ABK. Saya sih melihat cuma ada 3 hal. Yang mudah aja deh gitu ya. Orientasi pendampingan ABK apa sih sebetulnya? Orientasinya apa? Karena kita memang mesti berpusat pada anak ya, child oriented, atau berpusat pada siswa. Tapi orientasinya pada apa? Semua, bukan hanya ABK, para guru dan orang tua, orientasi pendampingan selalu pada perkembangan dan kemampuan. Terus siapa yang mesti berkembang dan berkemampuan? Ayo, saya mau dengar 1 suara atau 3 suara lah. Siapa yang mesti berkembang dan berkemampuan? Boleh? Siapa yang saya nggak bisa lihat nama-namanya ini. Silakan. Siapa yang mau menjadi volunteer untuk menjawab ini? Siapa yang mesti berkembang dan berkemampuan dalam pendampingan ABK khususnya ya? Nggak ada? Nggak ada suara? Ada suara tapi bukan untuk menjawab. Yang untuk berkembang itu untuk anaknya dan kemampuan yang harus ditingkatkan itu pendampingnya. Oh, luar biasa. Baru 1. Maaf ya Bu, saya nggak bisa lihat namanya Ibu.
Ada yang lain? Ya, Ibu. Ada yang lain? Siapa yang mesti berkembang dan berkemampuan? Orang Ada yang mau tua. coba? Iya, jangan malu-malu. Oke. Oke, baik. Daripada dipanjangin nanti 2 hari 2 malamnya saya tutupnya. Lagi Zoom. Yang mesti berkembang dan berkemampuan, maaf Ibu, Bapak, guru atau orang tua, yang mesti berkembang. Buat siapa? Juru ngumpulin sama pastor. Makasih dong. Boleh di-mute. Oke. Yang mesti berkembang dan berkemampuan itu bukan cuma anak. Oke, Ibu baik, jawabannya yang mesti berkembang anak, tapi yang mesti berkemampuan orang tua. Enggak. Saya sih nuntutnya yang mesti berkembang dan berkemampuan itu kita semua. Kenapa? Mesti berkembang dan berkemampuan. ABK tentu saja, pendampingan ABK adalah untuk membuat mereka berkembang dan berkemampuan. Bukan dilihat dari ketidakmampuannya, tapi kemampuannya. Dan lalu bagaimana? Siapa yang mesti berkembang juga? Karena ketika ABK berkembang dan berkemampuan, maka kita menjadi juga berkembang dan berkemampuan, mendapat berkat untuk berkembang dan berkemampuan. Lalu guru juga berkembang dan berkemampuan. Karena ketika harus mencari cara, itu berkemampuan lebih jadinya. Berkembang dalam berpikir, berkembang dalam rasa, berkembang dalam cara pelayanan. Jadi semua yang mesti berkembang dan berkemampuan dalam pendampingan ABK adalah kita semua. Lalu apa yang terbangun? Ketika perkembangan dan kemampuan ABK terdorong dan keluar dalam dirinya, maka kondisi optimal pasti dalam perkembangan akan terjadi. Tapi jangan gini, iya, tapi anakku nggak sama dengan anak yang lain. Ya tentu saja berbeda itu ada. Nah, maka ada kesadaran menerima perbedaan yang harus ditumbuhkan. Karena tetap dalam keterbatasan kemampuannya, kondisi optimal itu tetap akan dicapai dan mesti kudu dicapai. Lalu, bagi masyarakat sendiri apa yang terbangun? Masyarakat yang ikut mendampingi dan membuka hati dalam pendampingan ABK akan membangun masyarakat yang ramah anak. Pemerintah mendorong terjadinya tumbuhnya kota-kota ramah anak. Meskipun gaungnya saya sekarang agak sedikit menyurut menurut saya, tetapi perkembangan itu terjadi. Para gubernur bupati itu yang saya tahu dalam kesempatan berkeliling beberapa tempat yang memang diminta untuk mengelola itu, saya melihat adanya pertumbuhan penerimaan dan pemahaman ABK untuk membentuk kondisi yang ramah anak. Tetapi belum, perjalanan masih jauh. Lanjut, itu dalam pendampingan ABK. Nah, selain bahwa ada orientasi terhadap dan berpusat pada anak, pendampingan ABK juga maunya terintegrasi. Nah, saya tidak mau bicara jauh-jauh. Integrasi yang terjadi pada anak itu dilihat dari bagaimana multimedia mereka, lalu panca indera ya, multimedia kita adalah panca indera, itu berkembang dan terintegrasi sedemikian rupa sehingga apa yang dilihatnya betul bisa dipahami ketika dia mendengar sesuatu yang dapat dibunyikan. Misalnya dia lihat kambing, dia tahu oh itu kambing visualnya. Lalu dia dengar oh bunyinya embe. Kambing itu nggak mungkin guk-guk itu misalnya. Terintegrasi secara baik itu menjadi upaya pendampingan
bagi ABK. Dan ini umum, bukan hanya saat pandemi saja, tetapi di saat pandemi touching-nya, intensinya, lalu juga kreativitas untuk pengembangannya itu perlu diperhatikan lebih lanjut. Apa yang dilakukan? Apa materi-materi panca indera atau multimedia individu ini yang harus diaktifkan, integrasikan? Visual, auditif, kinestetik, dan taktil. Tetapi saya juga masih menambahkan adanya afeksi sosial dan emosi. Pada beberapa karakteristik anak berkebutuhan khusus, aspek ini harus diupayakan sedemikian rupa agar berkembang dengan baik, sehingga mereka mampu berinteraksi dengan situasi di luar dirinya. Dan selain aspek integrasi ini, ada tuntutan pembiasaan yang perlu dilakukan dalam pendampingan ABK, di mana pembiasaan ini akan terjadi ketika ada berulang pemberian pelayanannya, pemberian informasinya, upaya yang dilakukan agar terekam dengan baik dan mengoptimalkan perkembangan harus dilakukan berulang. Juga rutin, artinya berulang, mungkin 2-3 kali dalam satu hari, anak yang lain 4-5 kali berulangnya. Lalu rutin dilakukan secara berkala, ya, terus menerus rutin dilakukan dengan waktu yang tertentu. Karena kalau setiap waktu yang kelengar itu adalah pendampingnya, maka pembiasaan juga harus dilakukan dengan waktu yang tertentu, bukan sepanjang waktu. Kita para pendamping perlu waktu khusus untuk diri kita, waktu yang efektif untuk me time kita. Dengan demikian kita bisa membuat booster yang baik di dalam diri kita, kita akan melakukan pendampingan lagi. Kalau enggak, kita tepar dan kita tidak punya kemampuan mendampingi. Kak Gita, yang saya ungkapkan ini memang adalah sebuah pembukaan, bahasan awal. Karena dengan dunia pendidikan khusus yang punya beragam karakteristik, maka tentu saja pendekatan pembelajaran dan pendampingannya akan berbeda. Jadi saya cukupkan sekian, mungkin kita akan lebih nyata melihat upaya pendampingan dari sahabat saya yang tinggal di Jogja. Ini akan membuat sebuah kesaksian tentang upaya pendampingan terhadap putranya. Kak Gita, saya kembalikan pada Kak Gita ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Agus, Kak Agus. Jadi cukup menarik ya bahwa tadi Kak Agus sudah menjelaskan mengenai pemahaman bahwa kita harus memahami bahwa terjadi perbedaan, khususnya pada saat pandemi seperti ini. Dan prakteknya kita harus terus mensiasati nih, seperti apa sih pola pendampingan yang tepat, pola pendampingan yang sesuai untuk yang didampingi dan mendampingi tentunya. Nah, seperti yang tadi Kak Agus ceritakan juga, lebih seru nih kalau ada mungkin perwakilan ya oleh Pak Thomas atau Bu Lulu, selaku orang tua yang terus mendampingi anaknya ya, Bu Lulu. Iya. Iya, waktu sebenarnya dan Thomas juga mendengarkan juga, cuma di mute dan videonya ditutup karena sedang dalam pendampingan. Oh, oke. Iya. Apa yang harus saya sharingkan? Mungkin saya membantu Kak Gita untuk menemani Kak Lulu untuk memberikan kesaksian. Kak Lulu, ya. Selama ini sudah berapa tahun pendampingan untuk putranya? Bintang sekarang berusia 19 tahun dan sudah mulai diketahui kalau dia istimewa itu sejak umur 3 tahun lebih. Jadi sekitar 17 tahun berarti. Oke. Lalu karakteristiknya
Kalau boleh kami tahu. Bintang itu pertama dia autistik nonverbal, lalu dengan kemampuan juga cukup unik ya, karena kalau untuk kegiatan-kegiatan akademik dia sangat-sangat bosan dan hampir tidak pernah mau belajar, tetapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat motorik kasar atau outdoor dan sebagainya itu dia sangat-sangat suka. Sehingga kalau misalnya ditanya apakah Bintang bisa menulis, iya mungkin bisa, tapi dia tidak menyukai, sehingga dia jarang sekali mau melakukan seperti itu. Dan sekarang ini untuk saat ini pendampingan ke Bintang itu lebih banyak ke bagaimana dia akan bisa berhubungan dengan orang, bisa menghadapi ya, karena kan dia sudah kalau secara umur dia sudah 19 tahun, berarti dia sudah dalam tanda kutip sudah, kalau untuk sekolah itu dia sudah pasti akan ribet sekali. Jadi kita akan lebih fokuskan dia menyukai apa dan dia akan bekerja apa, seperti itu. Ya, apa yang selama ini Kak Lulu lakukan untuk pendampingan bersama Bintang? Ya. Habis ini ke Kak Gita ya, Kak Gita ya. Ya, jadi sebenarnya sebelumnya kami baru pindah ke Jogja itu Juli tahun ini. Sebelumnya kami tinggal di Gunung Sindur di Pamulang sono dikit. Keputusan untuk pindah ke Jogja ini salah satunya juga karena kami melihat Bintang kalau ada di sana itu ruang geraknya lebih kecil. Sedangkan dia sering jadi Bintang juga didampingi oleh psikiater karena dia punya kejang berkala. Dia overthinking. Jadi ketika dia tidak bisa melakukan kegiatan fisik yang cukup, maka dia jadi overthinking. Ketika dia overthinking, maka kegiatan dia akan mulai dari yang unmeaning, lalu mulai naik destruktif, lalu akan mulai naik dengan agresif. Seperti itu. Nah, ketika ada di Gunung Sindur itu ruang kegiatannya kecil, sehingga dia mau keluar rumah itu komplek kami itu komplek yang tidak berpagar, sehingga agak-agak sulit juga Bintang kalau untuk keluar masuk gitu, karena nanti tiba-tiba dia masuk ke rumah tetangga apa segala macam seperti itu satu. Lalu kalau untuk berkegiatan yang outdoor itu membutuhkan tempat yang jauh, dan pengalaman tahun 2020 itu kejangnya Bintang berkala, mulai dari Februari, Maret, April, Mei, terus setiap bulan ada. Nah, keputusan untuk pindah itu sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu, tetapi akhirnya kami memutuskan oke, secepatnya kita pindah, dan agak sedikit terjawab dengan Agustus awal itu sempat kejang mungkin karena kecapean dan adaptasi, tapi lalu baru ada muncul kejang lagi di Desember. Jadi cukup signifikan. Kemarin sempat ada kejang lagi, tetapi kami melihat itu karena dia cukup kecapean, lalu dia habis berenang dan kena hujan, lalu memang di sini juga sedang ada pemikir. Jadi Thomas dan saya itu sedang lagi punya pikiran yang cukup ruwet gitu, kayaknya kena juga ke Bintang, kelihatan ruwet juga, lalu ya hampir 2 minggu yang lalu dia kejang lagi seperti itu. Nah, karena Bintang punya kecenderungan kejang itu, maka kita juga harus hati-hati untuk memberikan kegiatan-kegiatan. Terutama di pandemi pertama, Bintang tidak bisa pakai masker. Dia mau pakai masker 3 detik. Detik kelima sudah lepas, sudah hilang. Seperti itu. Jadi kami minta dokter untuk kasih surat, karena kan pasti dia pasti akan selalu di-stop sama polisi masker kan gitu. Jadi kami minta surat sama dokternya untuk Bintang berkebutuhan khusus, nonverbal, dan agak kesulitan. Dia cemas ketika dia harus memakai masker yang serba tertutup seperti itu. Lalu juga kami tetap ada kegiatan keluar, karena itu tadi persis seperti yang Mbak Agus bilang, bahwa harus ada kegiatan yang kontinu berulang
sehingga dia punya kebiasaan yang oke, ini gue harus ini, oke gue harus ini, oke gue harus ini. Dan kami biasanya menyebutnya dengan tugas. Jadi, dan tugasnya mulai dari yang simpel, oke kita isi galon, maka dia sudah akan tahu, dia akan ambil galon 2, dia akan taruh di motor, dia ikat, lalu berangkat seperti itu. Dan ketika dia mendapat kata tugas, oke Bintang nanti jam, misalnya oke nanti jam 3 kita tugas, maka 2:30 itu dia tepat sekali untuk waktu, dia sangat-sangat tepat. 2:30 itu dia sudah pakai baju bagus, dia sudah pakai celana bagus. Sama yang ganteng saya juga ingat. Dia sudah pegang helm, lalu dia mulai colek-colek itu papanya. Ayo deh itu kayak gitu. Padahal baru 2:30, tapi ya begitulah akhirnya. Ya biasanya kita nanti kan kita yang harus berusaha untuk supaya dia jangan terlalu kaku, jadi kita yang naik turun fleksibel. Udah pipis belum? Atau tadi udah makan belum? Atau minum dulu dan sebagainya. Jadi kita ganggu-ganggu gitu supaya dia akhirnya lebih terbiasa untuk tidak oke abis ini. Jadi banyak hal juga akhirnya kita gangguin gitu loh. Jadi ada yang selalu tepat, tetapi sebelum menuju yang tepat itu boleh dong kita kasih kegiatan yang agak dikacau sedikit supaya dia tidak terlalu kaku seperti itu. Dan selama pandemi ini untungnya Bintang itu bukan yang suka dengan keramaian. Walaupun dia tidak suka juga sendiri, dia harus ada orang di sekeliling dia, tapi dia tidak suka keramaian. Jadi juga tidak terlalu sulit untuk menahan dia tidak di rumah, menahan dia keluar supaya harus keluar rumah gitu. Di rumah sendiri ini yang agak sulit bagi kami, karena rumah yang sekarang ini kami kecil, lalu ada di dusun lah seperti itu. Pemilihan kegiatan itu juga akhirnya jadi lebih banyak ke kegiatan outdoor dan tidak di indoor. Dan mau tidak mau ya itu tadi terjadwal, oke ada keluar jam sekian sampai jam sekian, oke ada keluar jam sekian sampai jam sekian, selebihnya ya akan di rumah seperti itu. Dan jadwalnya itu pasti misalnya oke jadwal makan, oke kalau mau makan berarti tunggu, akan dimasakin dulu, akan diinikan dulu. Jadi ada tahapan-tahapan yang membuat dia oke, habis ini nyambung seperti itu. Kalau untuk kegiatan belajar, karena udah umur 19 tahun, jadi pembelajarannya tidak lagi pembelajaran sekolah, lebih banyak ke daily life seperti itu. Kira-kira begitu. Terima kasih Bu Lulu. Cukup seru nih sepertinya mendampingi Bintang. Iya. Oke, Bu Lulu, saya penasaran nih Bu. Sekarang kan di tengah pandemi, bahkan sudah hampir setahun nih pandemi COVID-19 ini. Apa sih yang perbedaan yang paling ketara atau yang paling signifikan ketika mendampingi Bintang sebelum pandemi dan pada saat pandemi seperti ini? Mungkin selain karena kesulitan yang masalah masker itu ya Bu ya, Bintang ya. Pemilihan kegiatan itu jelas berbeda sekali pemilihan kegiatan. Karena kalau dulu kita tuh punya kegiatan yang namanya pengenalan kuliner. Jadi kan kita tidak bisa selalu juga menyiapkan makanan untuk Bintang. Kita ada saat-saat Bintang pasti akan keluar, harus tahu juga mannernya makan di luar, di restoran itu makannya kayak apa, pilihan makanannya seperti bagaimana dan sebagainya kayak gitu. Nah itu yang sulit karena ya kita juga ngeri gitu kan, dengan Bintang tidak pakai masker, maka akan sulit sekali kita pilih tempat-tempat yang dia untuk berlatih itu seperti itu. Lalu kedua juga memang itu yang pertama, lalu yang kedua titik kesabarannya Bintang itu jadi lebih tipis karena dia kan melihat orang antri. Ketika dia melihat orang antri, dia udah langsung gak suka, bawaannya udah langsung gak usah seperti itu. Padahal itu yang kita latih supaya ya setiap orang harus mau antri, setiap orang pasti akan menemukan antri, jadi kamu juga antri seperti itu. Itu yang sulit, menentukan kegiatan-kegiatan outdoor itu sulit. Gitu deh. Dan sempat juga karena Bintang suka berenang. Nah itu kolam renang beberapa bulan gitu sih itu sempat tutup semua, dan itu stres buat Bintang karena itu berenang itu kan dia 5 indera dia tuh seperti kena semua, dan itu releasing untuk dia, dan itu stres sekali dia karena dia nggak bisa berenang seperti itu.
Terus apa sih ini Bu Lulu yang Ibu Lulu lakukan nih untuk mendukung pendampingan Bintang lebih optimal, apalagi kan dengan keterbatasan pada saat pandemi seperti ini nih. Strategi apa mungkin yang bisa dibagikan? Kalau dibilang strategi sebenarnya gimana ya? Kalau saya ada di sisi orang tua ya, jadi setiap orang tua pasti memahami keunikan anak-anaknya dan pasti punya resep-resep unik sendiri terhadap anak gitu kan. Dan kebetulan kalau saya karena Bintang itu laki-laki dan dia ada dalam tanda kutip masa perkembangan seksualitas, jadi kami suka menyebutnya ritual, dia sudah melakukan seksual layan dan sebagainya seperti itu. Jadi saya secara pribadi karena saya perempuan, saya nggak pernah mengalami yang dialami laki-laki, maka yang maju Thomas bukan saya seperti itu. Jadi Thomas kan yang ngerti, oh ini sudah mulai masuk sini, oh ini sebaiknya tidak diganggu, sebaiknya dibiarkan sendiri seperti itu. Jadi saya yang mulai agak mundur. Lalu juga karena Bintang itu kan sekarang sudah jauh lebih kuat dari saya. Dia kira-kira itu saya 150, mungkin dia sekarang kira-kira sudah hampir 165-an, 167 gitu. Jadi saya sudah sangat-sangat kecil, tinggal diangkat sama dia digeser gitu. Jadi ya kalau untuk saya pertama misalnya kebanyakan anak-anak autistik itu anak-anak ABK, saya akan menyebutnya di ABK, itu mereka orang tua luput untuk melihat perkembangan seksualitas. Untuk mulai masuk dalam sex education itu orang tua banyak luput. Dan mereka ketika anak sudah mulai kelas 3, kelas 4 atau seumuran itu kan sudah mulai pra remaja dan secara seksual itu kan sudah mulai berkembang. Nah, itu biasanya orang tuh baru terpatah-patah mengikuti dan bingung. Loh kok anak saya jadi begini, loh kok anak saya jadi begini, seperti itu. Nah, paling saya cuma masukkan itu karena di saat pandemi seperti ini, terutama anak-anak autistik, yaitu kita menyebutnya Coca-Cola, di mana saja, kapan saja, gitu kan. Nah, itu yang harus dilatih sejak dini. Kebanyakan anak-anak autistik itu sebenarnya mereka jika tidak dilatih, maka mereka tidak akan punya rekaman untuk menyentuh lawan jenis dan sebagainya gitu. Kecuali kalau dia punya rekaman itu ada contoh dari orang tua yang suka menyentuh sembarangan dan sebagainya, dia akan mengikuti. Kebetulan di kami saya sejak awal sama Bintang itu bagian menyentuh, mencium atau memegang bagian-bagian tertentu itu cukup strict sehingga Bintang akhirnya lebih ke swalayan tadi. Itu paling jadi yang bisa saya kasih masukan sebenarnya lebih ke sex education itu tadi, terutama di pandemi kan kita makin dikasih jarak nih. Anak-anak KBK itu kan karena mereka terbiasa ditolong, mereka biasa mepet-mepet gitu. Jadi berjarak, lalu juga selain berjarak, ketika dia masuk ke usia seksualitas berkembang secara seksual, itu juga dia akan makin mepet-mepet gitu loh. Dia makin akan ini, dan di pandemi ini ya orang pasti akan marah seperti itu. Jadi mungkin masukan saya akan lebih ke arah sana. Bisa jadi masukan untuk teman-teman orang tua, guru, dan teman-teman yang berkecimpung dalam pendidikan ABK, bahwa ya, sex education sejak awal itu baik sekali sudah mulai dikenalkan. Itu penting sekali karena itu yang jadi hal biasanya lambat dipikir oleh orang tua, karena orang tua selalu berpikir anaknya anak kecil terus gitu kan. Selalu jadi anak, selalu jadi my baby, selalu seperti itu, padahal mereka berkembang. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih Bu Lulu untuk sharingnya. Kak Agus, aku langsung mohon izin, kira-kira ada mungkin peserta yang ingin bertanya kepada Kak Agus atau Bu Lulu sendiri, dipersilakan, atau boleh langsung di chat, atau bahkan ada peserta sebagai orang tua juga nih, dari mungkin anaknya memiliki kebutuhan tersendiri yang ingin berbagi juga seperti Bu Lulu, silakan. Mungkin ada sepertinya ada orang tua dari In Play School nih, Bu Lulu, Kak Agus, dari mungkin Mam Rafan dengan Mama Kristi.
mungkin bisa sharing seperti apa nih karena mendampingi karena termaksud orang tua dari murid in play school Kak Agus seperti itu. Atau boleh ada yang ingin bertanya? Silakan orang tua ada yang ingin Silakan. berbagi. Mungkin ada Mam Nathan, Mam Kristi, Mam Rafan yang ingin berbagi. Ada yang ingin bertanya? Ya, Ibu Linda. Misalnya mau bertanya dan bisa dijawab sama Thomas juga, mungkin Thomas nanti juga bisa langsung jawab, tidak harus saya, karena terus terang Thomas saat ini yang lebih banyak menghadapi Bintang juga. Ya. Di chatroom sudah ada satu pertanyaan, saya kira. Iya, boleh saya izin bacakan ya Bu ya. Ada pertanyaan dari Nabila Putri Kurnia, apakah anak berkebutuhan khusus itu bisa terlihat sejak kecil? Wah, cukup menarik nih Bu. Baik, langsung saja ya mungkin dijawab. Ya, baik Ibu Nabila, perkembangan anak mengikuti perkembangan umum. Jadi kalau sejak kecil pun ABK kita sudah bisa tampak, beberapa karakteristik ABK sudah bisa tampak ketika sejak kecil maksudnya ya. Kita boleh lihat bahwa di dalam dunia ABK itu ada tunanetra. Secara fisik tunanetra, tunarungu, daksa ya, tubuh itu mungkin gampang terlihat. Tetapi kadang-kadang bahkan yang tunarungu itu tidak disadari oleh orang tuanya. Jadi secara umum saja saya harus katakan, ketika anak kita berbeda dari perkembangan pada umumnya, maka kita sudah harus lihat lebih jeli. Dan dari situ sudah bisa dilihat apakah anak kita berkebutuhan khusus atau tidak. Jadi sejak kecil bisa, kecuali hambatan autistik. Kadang-kadang tidak terlihat. Karena bagaimana ketika dari mulai 0 lahir, lalu sampai usia sekitar 1 tahun 8 bulan atau sekitar berapa ya, sampai 2 tahun, biasanya mereka berkembang dengan cukup baik. Bintang berkembang sampai usia 3 tahun. Dan kemudian baru terkena dan menyandang autistik. Maka ada masa-masa di dalam masa kecil pun ya, perkembangan sejak kecil, ada masa-masa yang harus dilihat lebih lanjut. Dan karakteristik apa yang mengenai anak kita, itu yang perlu juga kita perhatikan. Karena kalau secara fisik pasti kelihatan. Tetapi kalau hambatan-hambatan perkembangan khusus, itu bisa dilihat dari bagaimana perkembangan umum berjalan. Bisa dikomparasi dari situ. Itu Ibu Nabila, secara sederhana begitu kira-kira. Terima kasih Bu Agus. Bu Nabila, apakah sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Mungkin melalui Bu Agus, kalau secara sebagai praktisi, ketika misalkan tadi diceritakan melihat anak kita itu, mungkin ada agak berbeda dari segi pertumbuhannya, kita sebagai orang tua harus melakukan apa sih pertama kali, atau mungkin praktisnya kita harus mencari informasi ini kemana, karena kan pasti mungkin ada orang tua yang shock atau yang nggak siap, kita harus kemana sih ini? Mungkin nanti Bu Lulu bisa menceritakan pertama kali seperti apa tuh mengetahui bintang dengan kondisi tertentu itu.
Terima kasih. Ya, orang tua ketika pertama kali melihat adanya hal yang berbeda, belum tentu mereka punya rasa syok yang besar. Biasanya hanya bertanya-tanya, hanya khawatir dan harap-harap cemas. Apa yang harus dilakukan kalau sudah seperti itu? Dokter anak biasanya juga akan memberitahu. Kalau dulu banyak dokter anak tidak tahu, misalnya belum memahami, tapi sekarang begitu derasnya perkembangan informasi membuat semua sudah banyak memahami apa yang harus dilakukan. Maka ketika pertama kali menyadari adanya sesuatu yang berbeda, konsulkan dulu ke dokter anak untuk melihat perkembangannya. Ya. Kalau kemudian terlihat perkembangan yang berbeda, akan ada rujukan kepada siapa orang tua harus mencari bantuan. Itu yang secara sederhana saya kira harus dilakukan. Oke, silakan Bu Lulu. Iya, kalau untuk Bintang, sebenarnya mungkin karena saya dari BK, jadi waktu itu saya agak sedikit paham tentang tahap-tahap perkembangan anak, dan jadi justru malah saya yang lo kok belum gini ya, lo kok belum gitu ya, seperti itu, dan saya konsultasikan ke dokter anak. Nah, justru malah dokter, mungkin ya persis yang seperti Mbak Agus tadi bilang, dokter anak zaman mungkin 19 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu masih bilang gitu, oh itu cuma telat bicara, nggak apa-apa, sabarin aja. Oh itu cuma kok dia suka spinning ya, oh semua anak juga seperti itu dulu. Jadi dulu seperti itu. Jadi akhirnya dulu dokter anak itu justru malah mencap saya yang terlalu khawatir dengan anak saya, sampai satu saat hampir di 3 tahun lah gitu, di 3 tahunan itu saya yang memutuskan untuk tidak, ini saya tidak bisa hanya berbicara dengan dokter anak, karena buat saya ini jadi kalau Bintang itu kebetulan dia pervasive deficit disorder, jadi dia pernah punya lalu perlahan hilang, jadi dia sampai umur 1 tahun apa itu dia hanya sulit bicara, tapi dia punya kemampuan baba, papa, tata dan sebagainya itu, tapi tidak berkembang seperti itu. Dan begitu itu tidak juga berkembang, ya akhirnya saya mulai kita cari psikolog. Karena dokter anak tidak memuaskan, buat saya ini sudah terlambat, dokter anak tidak memuaskan, kita ke psikolog. Lalu begitu psikolog lihat ini tahap perkembangannya memang sudah terlambat seperti itu ya. Nah, jadi digongin lah waktu itu umur 3 tahun lebih, ya baiklah PDD-NOS. PDD-NOS dulu, belum sampai ke autistik yang klasik, tetapi masih di PDD-NOS seperti itu. Kalau dulu Bintang akhirnya digonginnya itu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Lulu. Jadi sebagai orang tua mungkin ke dokter anak dulu, baru tergantung nanti dokter anaknya akan mengoper ke siapa ya, memberikan referensi ke siapa. Seperti itu. Nah, ini sudah ada 2 pertanyaan lagi, Bu Lulu, Bu Agus. Yang pertama dari Ibu Sofi. Perkenalkan, saya Sofi, Bu, ingin menanyakan tentang ABK usia 5 tahun yang usia kronologisnya 2,5 tahun. Belum mau berbicara, belum mau mengikuti ucapan, dan belum ada kontak mata dengan lawan bicaranya. Sebelum pandemi, terapi yang diberikan belum cocok dan sesuai dengan perkembangannya. Dan semenjak pandemi berhenti terapi. Pertanyaannya, bagaimana memberikan stimulus yang tepat saat pandemi ini, sementara orang tua sibuk bekerja? Terima kasih. Itu yang pertama. Baik. Ya, baik. Ini masalahnya jadi bertubi-tubi untuk anak, karena terputus dari upaya intensi yang berulang dan rutin dalam proses terapi. Dan lalu dengan usia kronologis yang 5 tahun ya, dan usia usia kemampuan di 2,5 tahun, maka yang harus dilihat adalah orang tua, maaf mamanya, tolong lihat lagi kemampuan di 2,5 tahun
anak-anak itu secara visual itu apa yang mereka pahami, lalu secara auditif apa yang mereka pahami. Beranjaklah dari kemampuan anak, bukan dari mesti kudu wajibnya dia berkembang. Karena kalau mesti kudu wajibnya dia berkembang, itu yang salah bukan anaknya, tetapi kitanya yang keliru mendampingi, gitu ya. Maka 2,5 tahun yang dikatakan dalam usia mentalnya, itu juga harus dilihat lebih lanjut, Mam. Jadi, apakah betul di 2,5 tahun kemampuan mentalnya berkembang? Adakah ini sesuatu yang sebetulnya hanya secara umum di 2,5? Tetapi mungkin kemampuan auditifnya untuk menyerap bunyi, ujaran, bahasa lo ya, bunyi ujaran atau kalimat belum sampai di situ. Sehingga bagaimana dia mau mengungkapkan kalau dia sendiri pun belum punya referensi di dalam memory bank-nya gitu kira-kira. Lalu apa yang dia lihat di kemampuan visualnya berapa tahun juga, mungkin 2,5 itu adalah rata-rata, kemampuan rata-rata. Maka Mam, saya sih meminta dirimu juga punya waktu untuk lebih melihat, karena bagaimanapun orang lain mungkin hanya akan, apalagi yang sesekali datang, sesekali tahu, gitu ya, hanya akan menyentuh permukaan saja. Padahal banyak hal yang mungkin bisa digali dari kebiasaan dia, dari kesukaan dia, apa yang ingin dia dengar, apa yang ingin dia tahu, bukan apa yang mesti dia tahu. Kadang-kadang itu yang perlu dilihat. Ya, kalau dirimu masih juga bekerja, ya saya nggak bisa juga minta lebih banyak. Tetapi mungkin ada orang lain di rumah yang bisa membantu untuk memperkembangkan lebih lanjut. Mendampingi itu memang tuntutannya di waktu. Kira-kira begitu. Terima kasih Kak Agus. Mungkin kita sedikit langsung ke pertanyaan berikutnya karena ini sudah ada sekitar 5 pertanyaan lagi menunggu Kak Agus. Selanjutnya dari Robiana Margareta, Ibu Margareta ya. Apakah asesmen anak harus dievaluasi atau diulang pemeriksaan ke psikolog untuk mengetahui perkembangan anak ABK kita? Wow, ini pertanyaan pandai. Assessment itu juga harus berhubungan dengan kemampuan, tentunya dengan waktu. Semakin tinggi kemampuan anak, kan tentu saja harus dilihat sejauh mana kebutuhannya. Kebutuhannya tentu juga meningkat. Maka kalau hanya berorientasi pada sebuah assessment awal, nah akan akan kurang bijaksana untuk membangun, untuk memberikan dampingan yang mungkin lebih tepat. Maka assessment juga perlu dilakukan berulang, bertahap, sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak. Tetapi kalau di sekitar kelihatan, misalnya, saya harus acung jempol pada upaya yang dilakukan oleh Bu Lulu dan Thomas. Karena apa? Sangat-sangat terlibat dengan anak sehingga tahu betul keunikan-keunikan sampai pada jam-jam tertentu di mana itu akan memberi dampak yang tertentu pula, yang berbeda dari jam-jam yang biasanya. Nah, itu tidak didapat dari hanya melihat 1-2 kali, tetapi berinteraksi secara langsung bersama anak. Maka assessment ahli misalnya juga perlu dilakukan berulang agar kita para orang tua punya cara pandang, cara penanganan dan pendampingan yang mungkin lebih tepat. Itu kira-kira. Terima kasih Kak Agus. Ya, kalau boleh menambahkan sebagai orang tua. Ya, kalau Mbak Agus kan pengalamannya sebagai profesional yang mengajarkan, kalau saya pengalamannya lebih dari orang tua. Jadi saya secara aktif waktu Bintang kecil ya, saya secara aktif itu berkomunikasi dengan dokter anak, psikolog dan konselor. Kenapa 3?
karena konselor itu kan lebih ke pendidikannya, sedangkan psikolog dan dokter anak itu lebih ke perkembangan fisik dan mental seperti itu. Dan yang lalu akhirnya membuat saya ini, saya sharing yang sangat-sangat benar-benar saya harus sharingkan adalah yang akhirnya membuat saya sampai di satu titik, oke, gue harus merubah hidup gue, itu adalah karena setelah saya sadari yang di assessment itu bukan anak saya, yang di assessment itu saya. Yang sudah dilakukan oleh ibu apa? Yang sudah dikerjakan oleh ibu apa? Percuma ibu punya terapis banyak, percuma ibu masukin anak ibu ke sekolah inklusi kalau ibu tidak terlibat. Itu saya langsung majet, baiklah, langsung seperti itu. Kenapa demikian? Karena terutama si konselor saya yang keren waktu itu ya saya akan bilang keren karena dia sebenarnya satu angkatan sama saya, tapi dia berkembang sekali. Itu dia langsung bilang gitu, pendidikan dimulai untuk anak ABK, pendidikan dimulai dari dia bangun tidur, dari mulai bina diri. Dan itu bukan hanya sekedar oke, ini ada asesmen, kita akan memulai baba untuk bicara, itu dia bisa mengulang 7 kali, mengulang 18 kali, bukan. Pada saat dia sikat gigi, naikin mulutnya mulai di ba, itu seperti itu dari waktu kecil. Dan itu dilakukan oleh siapa? Pembantu atau sama kamu? Kalau dilakukan sama pembantu, jangan harap itu asesmen bisa maju bagus. Kalau itu dilakukan sama kamu, karena kamu orang tua, kamu pengen anak kamu berkembang, kan lakukan sendiri. Itu saya langsung jelek, ya baiklah. Dan akhirnya asesmen yang saya bawa ke 3 orang itu adalah asesmen apa yang sudah saya lakukan untuk anak saya. Minggu lalu anak ini ada di range sekian, setelah saya melakukan sampai seminggu, anak ini minggu ini ada di range sekian. Itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lu. Jadi fokusnya memang orang tua harus benar-benar memahami bagaimana perkembangan anak, aktivitas anak. Jadi asesmen itu juga untuk orang tua ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih Kak Agus ada pertanyaan dari Ibu Usi. Jadi Ibu Usi bertanya, bagus tidak sih jika anak ABK bersekolah di sekolah umum? Terima kasih. Ini bukan pertanyaan yang gula itu manis atau asin gitu ya. Bukan pertanyaan yang begitu. Saya harus membawa cara berpikir kita ke arah yang mungkin lebih jauh. Beberapa karakteristik bisa jadi sangat adaptif untuk masuk di dalam sekolah reguler. Tetapi banyak karakteristik dari ABK yang akan sangat disayangkan jika dari awal ada di sekolah reguler. Kenapa? Karena tidak semua karakteristik ABK itu mampu atau dimampukan oleh lingkungannya untuk berkembang dengan tepat di kelas-kelas reguler. Jadi harus dilihat lebih jauh. Misalnya, banyak anak berkesulitan belajar spesifik yang kalau kita tahu disleksia, diskalkulia gitu ya, disgrafia, itu orang tuanya tidak menyadari, lalu punya kemampuan yang memang baik, potensi intelektualnya rata-rata di atas gitu, sehingga orang tua bilang anakku bisa kok. Padahal setiap hari anak terseok-seok untuk menghadapi proses pembelajaran yang umum itu karena proses mengolah informasi di sumber ilmu sumber mulianya ini itu tidak seperti teman-temannya yang reguler, dan ini kalau terjadi bertahun-tahun dalam waktu yang lama akan membuat luka di tempat yang lain. Apakah itu dalam konsep berpikirnya di kognitif ataukah di afeksinya, yang kemudian lahir dengan perilaku yang juga kurang adaptif. Itu yang harus diperhatikan. Bahwa saat ini ada proses pembelajaran inklusif di mana sekolah reguler diminta membuka tangan dan sangat-sangat ramah terhadap ABK, itu pun
masih menjadi buat saya masih menjadi hal yang sangat-sangat rawan. Bukan bukan tidak menghargai adanya sekolah-sekolah inklusif, tetapi kadang-kadang, dan ini saya banyak dapati bukan hanya di tingkat sekolah dasar, tapi juga sampai ke sekolah menengah, sekolah-sekolah kejuruan gitu ya, saya dapati masyarakat kita, masyarakat pendidikan belum sepenuhnya memberi peluang yang tepat kepada ABK. Kenapa? Karena pendidikan kita masih melihat semua dalam garis lurus yang sama, harus mencapai target yang sama. ABK tidak bisa digitukan. Artinya penghargaan terhadap perkembangan setiap individu harus dilihat dengan pemberian penghargaan juga kepada pendekatan pembelajaran dan evaluasinya. Maka kalau ya bukan berarti saya tidak bersyukur ada program inklusif itu. Oh, saya sangat mendukung, tetapi itu masih belum terlalu ramah untuk ABK karena perlu banyak persiapan, bukan hanya secara fisik, bukan hanya kurikulumnya saja, tetapi juga seluruh perangkatnya mesti diperhatikan. Itu kira-kira. Terima kasih Kak Agus untuk penjelasannya. Ini ada lagi Bu Hana dan Bu Titi mau bertanya langsung nih. Mungkin saya persilakan Bu Hana terlebih dahulu. Oh, silahkan. Mau bertanya langsung. Bu Hana. Selamat malam, Kak Agus. Saya maminya Kevin. Nggak usah buka video ya. Kak, gini ya, anak saya sudah bagus, puji Tuhan, Kevin. Jadi dia udah organis gereja. Saya juga tidak memaksakan dia ke pre-akademik. Jadi saya fokus dia ke keahliannya. Dia bermain musik ya luar biasa lah. Jadi udah organis gereja. Nah, pertanyaan saya, sampai dikasih jempol. Pertanyaan saya, Kak Agus, ini bicaranya aja nih, Kak, masih kayaknya suka membeo. Saya cukup pusing ya menghadapinya ya. Jadi kalau saya tanya gini, jawabnya ini. Jadi masih belum dua arah sebagus mungkin. Mungkin ada tips-tips dari Kak Agus buat kemajuan si Kevin. Terima kasih, Kak. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Mama Kevin. Ini juga pertanyaan yang bagus dan ini pengalaman yang bagus juga untuk Mama Kevin. Nanti Bu Lulu bisa menambahkan meskipun bintang itu nonverbal. Komunikasi menjadi hambatan utama bagi beberapa karakteristik. Jadi harus dipahami dulu itu ya, disadari dulu. Ketika anak-anak kita dalam keterbatasan perkembangannya tidak terlihat terhambat di awal pemahaman berbicara, maka mungkin harus kita teruskan. Tetapi kita juga mesti lihat apa yang menjadi kendala dari dalam hal ini Kevin ya, Mam. Kenapa dia masih membeo, mengulangi omongan atau ujaran orang lain? Jangan salah, bukan maunya untuk ngeledek. Itu proses pembelajaran dia. Dia sungguh-sungguh sedang belajar, memahami ujaran yang masuk, yang ditangkap. Mungkin saat ini reseptifnya, kemampuan mendengarkannya itu sedang tinggi. Tetapi belum sampai ke proses pengolahan untuk memahami dan kemudian menanggapi. Itu yang terjadi. Jadi masih self-talk gitu ya. Dia masih sendirian, ngomong aja, mengulangi apa yang orang lain ungkapkan. Dan itu sudah sebuah prestasi untuk dia ketika orang lain ada yang mengajak dia berbicara, lalu dia mencoba untuk mengulangi. Buat dia itu prestasi. Kesel, iya Mam, kesel pasti karena Mami mungkin perbandingkan dengan kemampuannya bermain alat musik. Itu pasti menjengkelkan. Tetapi buat Kevin, itu adalah proses yang tidak mudah. Dia sedang susah kalau dimarahin ketika dia seolah-olah membeo, mengulangi lagi apa yang dia dengar. Padahal dia sedang berusaha untuk mengulangi itu, berusaha untuk menerjemahkan dan membuat kode-kode, coding-coding di area berbahasanya untuk bisa memahami apa yang diungkapkan orang lain.
Itu kira-kira. Jadi kalaupun dia membeo, mari duduk dulu dengan dia untuk membiasakan. Apa yang paling kuat dari dia? Dia mampu bermain piano. Reseptifnya untuk auditifnya berarti tinggi. Kemampuan untuk nadanya dia bagus sekali. Tapi nada itu tidak berbunyi seperti bunyi konsonan dan vokal atau wicara. Nada itu do, re, mi, fa, sol. Kita yang mendokan, re kan. Tapi nada yang dia dengar, yang dia tangkap adalah bunyi ting, ting, do, do, ting gitu misalnya. Re, ting gitu ya. Tapi bukan mau makan, mau mandi, mau belajar, mau baca buku, bukan itu yang dia tangkap. Sehingga pahami bahwa tidak mudah juga bagi Kevin untuk langsung merespon kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dari membeo, dia sedang belajar menangkap, mengkodekan bunyi-bunyi bahasa itu. Misalnya, mau makan, Kevin mau makan, mau makan, mau makan. Tapi dia belum tahu apa arti mau makan. Sehingga kita yang harus, oh iya Kevin mau makan ya. Sekarang 2 kali mau makan, mau makan. Bisa saja dia, atau mungkin repeatnya dia, membeonya dia dalam dalam kecepatan yang masih rapat. Mau makan. Nah, kita belajar untuk membuat jeda itu agak jauh. Itu yang belum kepada kenapa kok dia nggak jawab gitu. Ya dia sudah menjawab. Hanya itulah kemampuan wicara yang baru dia pahami. Itu kira-kira ya, Mam, sabar. Ada teknik-teknik yang bisa dilakukan, tetapi memang dia perlu dilatih. Itu dari saya. Terima kasih. Boleh saya menanggapi lagi? Ya, terima kasih Kak. Mungkin ada satu lagi ya Kak. Maksudnya kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya, orang tuanya selalu khawatir mau dilepas. Jadi selalu sampai hari ini saya juga nggak berani lepas dia jalan sendiri gitu. Mungkin ada tips-tips dari Kakak gitu Kak. Terima kasih. Baik. Jadi seperti tadi yang dirasakan oleh Bu Lulu, yang ditonjok bukan Kevinnya, bukan bintangnya, tetapi orang tuanya. Jadi jangan merasa sedih atau sakit hati jika itu yang terjadi. Pemahaman dan kesadaran bahwa kita yang bermasalah, bukan anak. Seringkali itu terjadi pada orang tua beranak dengan anak berkebutuhan khusus. Kita yang membuat situasi anak tidak berkembang. Kita yang membuat anak menjadi kurang optimal. Kita yang menjadi batu sandungan bagi perkembangan anak. Hei, jangan marah ya, Mam, kalau saya bilang begitu, karena nyatanya seringkali itu yang terjadi. Kita belum cukup bisa menerima diri kita sendiri. Belum cukup tahan menerima itu sebagai kemampuan yang bisa kita dobrak. Bagaimana membantu Kevin untuk lebih mandiri jalan keluar? Kenapa nggak sering dilakukan di jam-jam tertentu yang tidak mengganggu latihannya, yang tidak mengganggu proses belajar yang lainnya? Ayo Kevin mau keluar, ya kemana? Beritahu tujuan dan jangan jauh-jauh. Ini pembiasaan. Ketika pembiasaan dilakukan, mana? Apa yang membuat kita nyaman dan dia nyaman? Digandeng nyaman nggak? Kalau dia tidak merasa nyaman digandeng, kita yang harus belajar untuk membuat mata kita menggandeng dia. Atau telinga kita menggandeng dia. Jarak tentu saja perlu kita perhitungkan. Tetapi lagi-lagi ya Mam, mohon maaf, kita yang harus belajar untuk mengadaptasikan diri kita dalam situasi bersama dengan anak. Gitu dari saya. Ayo belajar lagi. Sangat jelas. Thank you. Baik, terima kasih Bu Hena untuk pertanyaannya. Sangat seru diskusi kita malam ini. Karena mungkin ini sudah hampir 8:30, masih ada pertanyaan. Saya persilakan Mama Kanza ya, yang ingin bertanya langsung.
Halo, mau tanya dong. Selamat malam, Ibu Ages. Selamat malam. Kebetulan tadi pertanyaannya udah dijawab yang masalah sekolah. Oh, Jadi anak ABK itu kan memang ada yang sudah siap, ada yang belum siap sekolah. Nah, kebetulan anak Kanza 8 tahun rencana setelah mau sekolah inklusi. Cuma memang banyak dari orang masukan juga katanya kalau anak dimasukin udah anak ABK dimasukin inklusi karena di sekitar dia teman-temannya tuh sama semua jadi nanti dia nggak ada perkembangannya gitu Bu, itu bener gak Bu? Ini pertanyaan hebat. Kalau saya punya hadiah saya kasih deh Mam hadiah. Masuk di sekolah khusus bukan kemudian membuat anak kita masuk di kelompok anak yang kena demam demam gitu ya, jadi ketepaan. Nggak seperti itu. Sekolah-sekolah khusus saat ini guru-gurunya sudah sangat luar biasa melihat anak, memberikan layanan kepada anak dan memahami anak karena mereka tombaknya duluan adalah cara memahami. Ketika di sekolah khusus, mungkin saja anak saling menirukan, namanya anak, ada proses imitasinya. Kita aja suka mengimitasi, kayak gitu kok Alisha bagus ya, yuk kita ikutin gitu misalnya. Kita saja berimitasi sampai di usia sekarang ini. Dan dalam perkembangannya anak berimitasi dengan lingkungan. Hanya lalu bukan kemudian terjadi begitu saja. Memang kecenderungan anak-anak kita lebih pinter kalau berimitasi dengan hal yang menurut kita jelek. Kalau ada yang jelek-jelek gampang sekali anak-anak ikut gitu ya dibanding ikut yang bagus-bagus atau baik-baik. Nah, tetapi jika dalam proses sekolah khusus, guru-guru saya kira juga punya cara. Guru-guru punya standar, guru-guru punya kemampuan untuk melihat dan melayani. Jadi bahwa kalau ada yang meniru, ya di sekolah saya misalnya dulu, paling bagus itu tiruan yang dilakukan oleh anak-anak Down syndrome. Itu kalau sudah melihat temannya ada berbuat sesuatu yang salah dan lalu gurunya marah, nah yang lain akan tertular mengikuti. Bukan karena mereka mengikuti, tapi karena gurunya memberikan perhatian kepada anak itu secara lebih, sehingga dia pun ingin diperhatikan, ingin mendapat perhatian yang sama. Kerap kali juga terjadi begitu. Maka jangan pusing, jangan jangan juga khawatir, berkonsultasilah terus dengan guru, sehingga kita punya kontrol yang cukup baik kerjasama dengan guru untuk melihat sikap perilaku anak-anak kita. Gitu ya, Bu? Iya, makasih ya Ibu Ages. Ya. Terima kasih Mama Kanza sudah bertanya. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Fidelia untuk Bu Lulu atau Pak Thomas nih. Orang tua Bintang. Ciri-ciri perilaku apa saja yang nampak dalam perkembangan secara seksual dan bagaimana sebagai orang tua menangani hal tersebut, terutama di masa pandemi ini, dibatasi ruang geraknya, seperti itu. Bu Lulu? Siapa yang jawab nih? Bu Lulu atau Pak Thomas? Bu Lulu. Boleh ya, Bu Lulu atau silakan Pak Thomas mungkin lebih ini karena Bintang laki-laki dan Pak Thomas yang selama ini nanganin terus. Iya, baik. Selamat malam semua. Malam. Halo. Malam Pak Thomas. Malam, Pak. Ya, perkenalkan saya Thomas. Tadi mondar-mandir, jadi cuma bisa pasif mendengarkan. Untuk tantangan pendampingan Bintang di masalah seksualitas, sebenarnya ya saya seperti melihat diri saya sendiri juga. Saya mengalami, saya merasakan dorongan-dorongan seperti itu. Jadi saya pribadi tidak kesulitan, itu yang pertama. Yang menjadi tantangan kedua adalah bagaimana Bintang mengenali itu dan memberi pemahaman.
Karena ini adalah kesulitan dalam memberikan pemahaman kepada bintang tentang apa sih ini, apa sih itu, alat-alat vital, alat-alat reproduksi, dia harus kenal dan sebagainya. Ya, yang paling dimulai adalah pertama dari cara ke toilet yang benar dan sebagainya. Itu yang pertama, yang basic. Yang kedua, kapan? Nah, dorongan-dorongan itu seringkali tidak pernah bisa kita tebak. Itu bisa bangun tidur, bisa sebelum tidur, bisa pulang dari berkegiatan, bisa habis makan, dan seterusnya. Dorongan-dorongan itu tidak pernah bisa kita tebak. Namun, yang tadi sudah disampaikan oleh mamanya Bintang, ketika udah overthinking, salah satu yang menjadi pelampiasan Bintang adalah dia melakukan releasing dengan cara melakukan ritual atau kegiatan seksual layan itu. Itu ciri yang ketahuan pertama. Terus yang kedua, ketika komunikasi sudah buntu, terus kemudian juga bingung mau melakukan apa dan nggak ada kegiatan di luar itu ya, beda dengan overthinking ya, karena tidak punya kegiatan, tidak punya aktivitas, atau aduh hujan di luar nggak kemana-mana, bisa tiba-tiba melakukan aktivitas seksual tersebut gitu. Nggak tahu apakah ini menjawab atau tidak nih yang tadi. Ya, boleh saya tambahkan sedikit. Jadi Bintang itu sudah mulai berkembang secara seksual itu sekitar pada saat umur 10-12 tahun. Itu sudah mulai terlihat, mulai kelihatannya dari yang gampang, dia sudah mulai senyum-senyum sama perempuan yang cantik, dan dia sudah mulai memilih dia maunya sama siapa dan tidak mau sama siapa. Itu sudah mulai terlihat. Itu kalau dulu saya ngetesnya dengan ada teman cewek 3 gitu, Bintang maunya sama yang mana, lalu dia mulai menunjuk, tapi menunjuk beda dengan ketika anak kecil suka dengan orang, lalu ini tapi dia kalau yang ini sudah tertarik secara seksual, jadi dia mulai senyum-senyumnya orang mulai suka, terus malu-malu, terus kalau dipegang sama teman saya yang perempuan itu, terus dia kayaknya yang senang sekali. Nah, itu awal. Lalu ketika saya mulai melihat itu, saya mulai melihat aktivitas pagi hari, karena yang saya tahu, mungkin bagusnya yang jawab nanti bapaknya Bintang, tapi yang saya tahu aktivitas pagi hari itu kalau dia sudah mulai akhir balik, dia bangunnya 2 kali. Jadi bangun orangnya, lalu setelah itu alat vitalnya bangun juga. Maka saya mulai melihat, oh iya memang sudah mulai mengeras, dan sampai di titik ini saya harus tahu diri untuk undur, untuk ini bukan lagi bagian saya untuk info, karena saya tidak mengalami itu. Saya harus tahu diri untuk minta tolong sama bapaknya. Maka sampai di sini, maka kalau anak kita perempuan, maka ayah tahu diri untuk mundur. Kalau anak kita laki-laki, ibu lah yang tahu diri untuk mundur. Ini kegiatan yang memang untuk anak-anak ABK terutama autistik tidak bisa dilakukan cross seksual. Ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, karena mereka melihatnya benar-benar mulai dari tiruan, mereka mulai dari meniru melihatnya. Dan ketika saya mulai melihat itu, pendidikan seksualnya saya mulai minta tolong sama Thomas. Saya hanya memberikan mulai dari dengan karena dia akan sudah mulai suka memegang-megang alat vital, merangsang-rangsang diri dan sebagainya, itu harus mulai cuma boleh melakukan itu kalau pertama di ruangan tertutup sendiri atau hanya ada bapak. Itu mulai, jadi, dan itu diulang-ulang. Maka Bintang sudah sangat-sangat terbiasa untuk tidak melakukan ritual sembarangan, kecuali kalau memang sudah dorongannya sudah sedemikian kuat, itu pun dia pasti akan menjauh dari orang-orang. Tidak akan lalu serta-merta Coca-Cola tadi itu yang dimana saja kapan saja, dia akan merasa sangat safe, merasa sangat nyaman kalau jauh dari orang. Atau ya dia akan tunggu sampai di rumah, dia masuk kamar baru dia lakukan di kamar. Itu pembiasaan mulai dari 12 tahun itu, pembiasaan terus dan benar-benar pembiasaan itu yang pertama. Lalu kedua, dia tidak sembarangan pegang-pegang alat vital. Itu yang secara strict saya ini kan. Jadi kalau dia sudah mulai pegang alat vital, saya lihat langsung, saya tanya, Bintang mau pipis? Kalau tidak ya tidak, berarti kalau
kalau nggak mau pipis, kenapa dipegang? Ada apa? Nah, ketika kita melakukan pertanyaan itu juga tidak langsung kita mau pipis. Kenapa? Ada apa? Enggak, tapi dengan jeda-jeda yang cukup yang membuat dia karena saya dan Thomas ke Bintang itu kita ternyata komunikasinya lebih cocok dengan pemahaman. Jadi masuknya lewat pintu pemahaman. Jadi bukan sekedar pintu pengulangan, tapi pintu pemahaman. Kadang-kadang kalau hanya mengulang karena Bintang nonverbal, sulit buat dia untuk mengulang. Tapi kalau masuk di pemahaman, kita memberikan jeda. Jadi Bintang mau pipis, jeda. Dia masih belum paham, baru ulang lagi. Bintang mau pipis, jeda. Kalau dia sudah bereaksi, oke, dia sudah masuk dengan pemahaman, tinggal kita lihat reaksi jawaban dia apa. Karena kalau kita mengejar, dia frustasi, ya akhirnya frustasi tadi lalu lari lagi ke kegiatan seks tadi. Seperti itu. Nah, pertama itu lalu itu bagian kedua bahwa dia tidak memegang tidak sembarangan memegang alat vital dia. Lalu yang ini yang paling penting karena ini biasanya orang tua baru sadar setelah anaknya bermasalah dengan orang lain atau bahkan sampai pernah saya tahu anaknya teman saya itu sampai digampar sama orang karena si orang tua telat untuk menyadari bahwa anaknya sudah mulai punya ketertarikan lawan jenis. Jadi kita membiasakan untuk anak tidak sembarang dipegang dan sembarang memegang. Dan saya pikir ini bukan hanya berlaku untuk anak-anak ABK, tetapi pada semua anak. Seperti itu. Jadi tidak sembarangan memegang siapapun. Dan tidak sembarangan dipegang oleh siapapun. Itu penting banget, terutama untuk anak ABK penting karena mereka dorongannya kan naluriah. Mereka suka sama cewek, lalu kan secara seksualitas fisik mereka kan punya ketertarikan yang sama dengan orang lain. Dia main pegang aja cepet gitu, digampar lah sama orang seperti itu. Dan itu kita tidak mau, kita hindari sejak awal. Maka kita sudah bilang, Bintang tidak boleh, Bintang jangan pegang. Kalau mau pegang bilang ibu. Kalau mau pegang bilang dede. Seperti itu. Nah, Bintang sudah terbiasa untuk melihat. Jadi dia karena dia nonverbal, dia akan lihat dulu. Saya bilang nggak boleh. Ya udah tidak jadi seperti itu. Ya, jadi kalau Bintang dimulai dari umur 12 tahun dan ketika sudah mulai dari awal kelihatan itu kita langsung strict memberikan pagar-pagar supaya dia selain dia tidak mengganggu orang karena kegiatannya sendiri dan dia tidak mengganggu orang karena kegiatan dia ke orang lain. Kira-kira itu jawaban saya. Baik, terima kasih Bu Lulu untuk jawabannya. Karena mungkin sekarang sudah lewat 8:30 nih, saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan terakhir, mungkin sekaligus nanti Kak Agus bisa menyimpulkan nih. Kak Agus, jadi ada pertanyaan juga, pasti kan kondisi sekarang pandemi, para putra-putri ABK orang tua itu akhirnya bersekolah di rumah juga gitu. Dan ini akhirnya orang tua pun merasa terkadang akhirnya kok anak saya mengalami kemunduran ya gitu. Sedangkan satu sisi anak saya juga butuh sosialisasi nih, tapi ada peraturan dari Diknas yang tidak boleh sekolah tatap muka. Apa sih hal-hal apa saja yang harus disiasati, bagaimana selaku orang tua mensiasati hal tersebut? Seperti itu sih Kak Agus pertanyaannya. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus karena ini dari Sabang sampai Merauke nanyanya hampir sama seperti ini. Mama Papa mungkin jawaban saya juga tidak akan cukup memuaskan karena bagaimanapun pada akhirnya hal ini bukan hanya dialami oleh anak-anak kita yang ABK, pada semuanya. Hanya saja menjadi agak lebih khusus ketika anak kita yang ABK. Karena mereka tercerabut dari rutinitasnya, tercerabut dari kebiasaan yang mereka dapatkan. Gitu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Tetap saja, pembiasaan tidak boleh kurang, nggak boleh kendor. Artinya, pembiasaan bukan kemudian melakukan hal yang sama begitu berulang. Tidak, pembiasaan juga harus efektif. Artinya kita mau melihat kebutuhan apa yang kelihatannya loh ya. Orang tua tuh suka ini loh, suka salah lihat juga loh. Anak kita mungkin tidak mundur. Hanya ketika tidak mengalami seperti gini deh, saya pernah ketika anak saya masih umur
masih dalam saya cuti ketika melahirkan, saya senang-senang aja 3 bulan itu menyusui. Tapi begitu mau kerja, saya kebingungan. Lalu dokter dokter anaknya bilang, yang ibu lakukan sebetulnya biasa aja, nggak usah nggak usah khawatir. Karena ketika kita menyiapkan ASI itu dia akan cukup untuk dia, dan kita bisa melakukan upaya untuk menginikan ASI. Nah, itu juga terjadi pada pengembangan dan perilaku anak-anak kita yang khusus. Jadi jangan khawatir. Kekhawatiran kitalah yang membuat takarannya seolah-olah jadi turun. Bahwa selama ini dengan gurunya di sekolah sekian lama, sekian jam, dengan terapisnya sekian lama, sekian jam, itu terjadi perkembangan yang baik, maka kita perlu mengevaluasi juga apa yang sekarang ini sedang terjadi pada anak kita. Lihatlah lebih jauh, sehingga kita tahu bahwa ya kalau sekarang ini kelihatannya mundur, apanya yang mundur? Di mananya dalam perkembangannya yang mundur? Mungkin saja bukan mundur, tetapi ketika tidak melakukan apa-apa, itu dirasa mundur oleh orang tua. Gitu ya. Maka lihat lebih jauh. Dan dalam kesempitan kesempatan di saat pandemi, apa yang perlu dilakukan? Lakukanlah tetap pembiasaan seperti biasa. Belajar. Apa yang dia sukai? Bukan apa yang mesti kudu wajib dia lakukan. Lagi-lagi itu ya, saya ngomong, bosan, nggak apa-apa. Saya ngomong terus seperti itu. Karena saya mau berorientasi pada anak. Dengarkan apa yang mereka ingin dengar, bukan apa yang mereka harus dengar. Jadi ketika itu terjadi, lihat, perkembangannya akan meloncat lebih bagus. Karena kita tahu yang kita berikan tepat. Mungkin sedikit, tapi kalau tepat, itu efektif sekali bagi perkembangannya. Teoritis mungkin yang saya omongin, enggak, saya tidak pakai bahasa kurikulum, saya pakai bahasa yang biasa ketika saya bersama dengan anak-anak. Mereka mungkin terlihat mundur di mananya, mungkin mereka sedang senang-senang gitu ya. Oh, mundur di pelajarannya karena nggak diberikan pelajaran itu. Padahal mereka sedang senang karena nggak didonder terus-menerus ketika seperti di sekolah misalnya. Mereka sedang berkembang di area yang berbeda. Kalau nggak suka di menulisnya, mungkin saat itu mereka lagi senang berkembang kognitifnya sambil melihat, bukan sambil menulis, sambil mendengar, bukan sambil sekedar membaca, gitu kira-kira. Jadi mari pahami, jangan takut bahwa anak mundur. Program belajar saat ini saja bagi sekolah PJJ sekarang itu juga menyesuaikan kemampuan anak. Bayangkan anak kita yang berkebutuhan khusus cuma sedikit diberikan bebannya saat bersekolah secara virtual. Yang SMA saja jarang yang duduk dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Di sekolah kami memang jam 8, 7.40 berbaris sampai jam 2. Tetapi kami membuat sebuah program yang tidak melulu berorientasi pada tuntutan untuk belajar dalam mata pelajaran sesuai kurikulum. Kadang-kadang nggak begitu. Jadi mari melihat lagi. Bu Lulu dan Pak Thomas sudah memberi contoh bahwa yang diarah, yang dilihat dan diperhatikan adalah kebutuhan anak-anaknya. Bukan kebutuhan kita yang bisa bernafas lega. Aduh, udah deh, karena capek nafas lega kalau anak-anak nggak ada. Wow, bukan begitu. Memang berat. Kita mengalami semua berat. Guru pun merasakan beratnya. Tetapi kualitas tidak perlu takarannya besar. Kuantitas kadang-kadang memang menyenangkan ya, tapi belum tentu diperlukan oleh anak-anak. Sehingga lihat, perhatikan, dan sadari. Itu yang saya mau kita semua lakukan untuk anak-anak kita yang khusus. Khusus karena kemampuannya, bukan khusus karena terkendalanya. Ya, selamat malam Ibu dan Bapak. Terima kasih Kak Agus, terima kasih untuk seluruh peserta juga yang hadir di sini. Jadi sekali lagi seperti yang tadi Kak Agus bilang ya,
dengarkan apa yang ingin mereka dengar, anak-anak kemampuan dengan kemampuan khususnya itu. Jadi tahu apa yang anak butuhkan juga. Mungkin mohon maaf sebelumnya kami dari panitia ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa terjawab karena waktu yang terbatas. Namun tentunya In Life Development Center memberikan kesempatan di lain waktu akan mengadakan mungkin acara serupa. Jadi nanti para peserta di sini kami akan memberikan link evaluasi. Di sana para peserta bisa menyampaikan nih harapannya seperti apa dari kegiatan ini dan harapannya topik seperti apa sih yang akan lebih dalam, lebih luas lagi dibahas selanjutnya, seperti itu. Baik, sebelum akhir acara, mungkin yang bisa buka kamera, mohon dibuka kameranya, karena akan difoto sebentar. Baik, saya akan mulai foto. Boleh disiapkan senyum terbaiknya. Baik, saya mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih para peserta yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan pada kata-kata. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Kak Agus, informasinya yang Terima kasih Kak Agus, Bu Lulu, Pak dan Mas Thomas. Ya, sampai jumpa lagi. Salam buat Bintang. Kita, ya, salam buat Bintang. Ya. Terima kasih untuk semua ya. Hebat. Orang tua dan terima kasih semuanya. Terima kasih. Malam. Terima kasih Mam Rafa. Ya, terima kasih Mam Rafa, Mam Kevin yang sudah bergabung dan sharingnya